Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sylvia Lily Channel. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Sekarang kita lihat dulu perkalian bentuk aljabar. Yang akan kita bahas adalah perkalian antara konstanta dengan bentuk aljabar. Kemudian perkalian antara variabel dengan bentuk aljabar, dan perkalian antara bentuk aljabar dengan bentuk aljabar. Sekarang kita lihat perkalian antara konstanta dengan bentuk aljabar. Kita lihat contoh. Sederhanakanlah bentuk aljabar berikut. Contoh pertama, konstantanya 2 dikalikan dengan bentuk aljabarnya adalah P kurang Q. Kemudian yang kedua, konstantanya 5, sedangkan bentuk aljabarnya adalah AX tambah BY. Contoh yang ketiga, konstantanya adalah 4 dan 6, sedangkan bentuk aljabarnya adalah X kurang 2 dan 3X tambah 1. Nah, sekarang kita lihat penyelesaiannya. Pada contoh pertama terlihat konstanta 2 kita kalikan ke dalam kurung, yaitu 2 kita kalikan dengan P, hasilnya adalah 2P. Kemudian 2 kita kalikan dengan min Q, hasilnya adalah min 2Q. Nah, untuk contoh yang kedua, caranya sama. Konstanta 5 yang berada di luar kurung kita kalikan ke dalam kurung terhadap AX, sehingga hasilnya adalah 5AX. Kemudian 5 kita kalikan dengan BY, maka hasilnya adalah 5BY. Nah, untuk contoh yang ketiga, 4 kita kalikan ke dalam kurung, yaitu dengan X, hasilnya adalah 4X. Kemudian 4 kali dengan min 2, hasilnya adalah min 8. Kemudian 6 kita kalikan dengan 3X, hasilnya 18X. Dan 6 kita kalikan dengan 1, hasilnya adalah 6. Nah, sekarang kita susun dulu dengan yang sejenis. 4X ditambah dengan 18X, hasilnya adalah 22X. Sedangkan min 8 ditambah dengan 6, hasilnya adalah min 2. Jadi ini adalah bentuk sederhana dari perkalian antara konstanta dan bentuk aljabar. Sekarang kita lihat perkalian antara variabel dengan bentuk aljabar. Contohnya adalah, selesaikanlah perkalian bentuk aljabar berikut. Contoh yang pertama, caranya sama seperti tadi. Variabel X yang berada di luar kurung kita kalikan ke dalam kurung. Berarti X kali X. Maka hasilnya adalah X kuadrat. Sedangkan X dikali dengan min 3, maka hasilnya adalah min 3X. Kemudian contoh yang kedua, 2X kita kalikan dengan X yang berada dalam kurung, maka hasilnya adalah 2X kuadrat. Kemudian 2X kita kalikan dengan negatif 1, maka hasilnya adalah min 2X. Contoh yang ketiga, X kita kalikan dengan negatif 2X, maka hasilnya adalah min 2X kuadrat. Kemudian kita kalikan X dengan negatif 3, maka hasilnya adalah min 3X. Contoh yang keempat, 4X kita kalikan dengan 3X, hasilnya adalah
12x kuadrat. Kemudian 4x kita kalikan dengan 1, hasilnya adalah 4x. Perkalian antara bentuk aljabar dengan bentuk aljabar. Kita lihat contoh. Selesaikanlah perkalian bentuk aljabar berikut. Contoh pertama, di sini bentuk aljabarnya X tambah 2, kemudian kita kalikan dengan bentuk aljabar X kurang 3. Nah, langkah-langkahnya adalah kita lakukan atau kita kalikan X dengan X. Ini langkah pertama. Kemudian kita kalikan X dengan min 3. Ini langkah kedua. Kemudian kita kalikan 2 dengan X. Ini adalah langkah ketiga. Dan kita kalikan 2 dengan min 3, ini adalah langkah keempat. Nah, sekarang kita coba selesaikan. Kita kalikan X dengan X. Jadi ini langkah pertama, X dengan X. Maka X kali X adalah X kuadrat. Kemudian langkah kedua adalah X kali min 3. Berarti min 3X. Kemudian langkah ketiga, 2 dikali X. Jadi tambah 2X. Sedangkan langkah keempat adalah 2 kali min 3 adalah min 6. Nah, sekarang kita selesaikan X kuadrat. Negatif 3X tambah 2X, berarti hasilnya adalah negatif X dikurang 6. Maka ini adalah hasil dari perkalian bentuk aljabar dengan bentuk aljabar. Kemudian kita lihat contoh kedua. Ini kita gunakan cara yang berbeda, yaitu suku pertama atau kelompok pertamanya, bentuk aljabarnya kita pisah menjadi 2. Berarti di sini adalah 2X, kemudian tambah 4. Sedangkan bentuk keduanya kita letakkan di sini. Nah, di sini juga X kurang 1. Nah, sekarang kita selesaikan 2X kali X berarti 2X kuadrat. Kemudian 2X dikali dengan min 1. Hasilnya adalah min 2X. 4 dikali X hasilnya adalah 4X. Kemudian 4 dikali dengan min 1 hasilnya adalah min 4 atau negatif 4. Nah, sekarang kita selesaikan. Ini tetap 2X kuadrat, kemudian negatif 2X ditambah 4X, hasilnya adalah positif 2X kurang 4. Maka ini adalah hasil dari perkalian bentuk aljabar dengan bentuk aljabar. Nah, nanti bisa diperhatikan contoh pertama dengan kedua itu menggunakan cara yang berbeda, tapi hasilnya sama. Selesaikanlah perkalian bentuk aljabar berikut. 2X tambah 4 dikali dengan 3X kurang 2. Nah, hasilnya adalah 2X tambah 4 kita pisah. Kemudian 3X kurang 2 kita salin ke sini. 3X kurang 2. Di sini juga 3X kurang 2. Nah, sekarang kita selesaikan. 2X kali 3X hasilnya adalah 6X kuadrat. Kemudian 2X kita kali dengan negatif 2. Negatif 4X. 4 kali 3X hasilnya adalah 12X. Kemudian 4 kali negatif 2 adalah negatif 8. Kita cari hasilnya 6X kuadrat. Kemudian negatif 4X tambah 12X hasilnya adalah positif 8X kurang 8. Jadi ini adalah hasilnya. Kemudian kita lihat lagi contohnya, yaitu 3X kurang 5 dikali 2X kurang 3. Nah, gini kita pakai cara yang berbeda, yaitu 3X. Ini kita ambil langkah pertamanya, 3X kali 2X, yaitu langkah pertama.
Kemudian langkah kedua, kemudian langkah ketiga, dan langkah keempat. Nah, kita lihat hasilnya. Langkah pertama dulu, 3x kali 2x. Itu adalah 6x kuadrat. Kemudian langkah kedua, 3x kita kali dengan negatif 3. Adalah negatif 9x. Kemudian langkah ketiga adalah negatif 5 kita kalikan dengan 2x. Berarti negatif 10x. Kemudian langkah keempat adalah negatif 5 dikali dengan negatif 3. Hasilnya adalah positif 15. Kita selesaikan, maka hasilnya adalah 6x kuadrat dikurang 19x ditambah 15. Jadi ini adalah hasilnya. Sekarang kita lihat untuk soal cerita. Pak Idris mempunyai kebun apel berbentuk persegi dan Pak Thohir mempunyai kebun jeruk berbentuk persegi panjang. Ukuran panjang kebun jeruk Pak Thohir 20 meter lebih dari panjang sisi kebun apel Pak Idris. Sedangkan lebarnya 15 meter kurang dari panjang sisi kebun apel Pak Idris. Jika diketahui kedua luas kebun Pak Idris dan Pak Thohir adalah sama, maka tentukanlah luas kebun apel Pak Idris. Nah, di sini kita lihat kebun Pak Idris itu berbentuk persegi. Nah, rumus dari luas persegi itu adalah sisi kali sisi atau sisi kuadrat. Kemudian kebun Pak Thohir berbentuk persegi panjang. Sedangkan luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Nah, di sini kita lihat ukuran panjang kebun jeruk Pak Thohir adalah 20 meter. 20 meter lebih dari panjang sisi kebun apel Pak Idris. Nah, kalau kita misalkan panjang sisi kebun Pak Idris itu adalah X. Jadi, ini kita misalkan X, maka luas kebun Pak Idris adalah X kali X sama dengan X kuadrat. Sedangkan kebun Pak Thohir panjangnya sama dengan X tambah 20. Karena 20 meter lebih panjang dari sisi kebun apel Pak Idris. Sedangkan lebarnya adalah X dikurang 15. Karena 15 meter kurang dari panjang sisi kebun apel Pak Idris. Nah, di sini kita cari dulu luasnya adalah panjang kali lebar. Kemudian kita masukkan X tambah 20 dikali dengan X kurang 15. Maka hasilnya adalah X kali X, X kuadrat. Kemudian X kali negatif 5 adalah, negatif 15 adalah min 15X. Kemudian 20 kali X, 20X. Dan 20 kali min 15 hasilnya adalah 15 kali 2, 30, jadi 300. Nah, kemudian X kuadrat. Nah, di sini negatif 15X tambah 20X hasilnya adalah 5X dikurang 300. Nah, luas kebun Pak Idris dan Pak Thohir itu adalah sama. Berarti luas persegi sama dengan luas persegi panjang. Jadi X kuadrat sama dengan X kuadrat tambah 5X kurang 300. Nah, ini kita pindahkan ke kiri. X kuadrat kurang X kuadrat sama dengan 5X kurang 300. X kuadrat kurang X kuadrat hasilnya adalah 0. 0 sama dengan 5X kurang 300.
Maka 5X itu sama dengan 300. Dan X sama dengan 300 per 5. Maka hasilnya adalah X sama dengan 60. Jadi kita dapatkan nilai X-nya ada 60. Nah, luas kebun apel Pak Idris berarti X kita substitusikan menjadi 60 kuadrat. Nah, berarti 60 kali 60 sama dengan 3.600 meter persegi. Nah, jadi luas dari kebun apel Pak Idris adalah 3.600 meter persegi. Jadi kita dapatkan hasilnya. Sekarang kita lihat pembagian bentuk aljabar. Contoh, sederhanakanlah pembagian bentuk aljabar berikut. Nah, yang pertama contohnya adalah 3XY dibagi dengan 2Y. Nah, bentuk ini bisa kita tuliskan seperti ini. 3XY per 2Y. Nah, kita perhatikan yang sejenisnya. Y dengan Y bisa kita bagi, maka didapatkan hasilnya 3X per 2. Atau boleh ditulis dengan penulisan 3 per 2X. Kemudian kita lihat contoh yang kedua. Pada contoh yang kedua, kita rubah susunannya menjadi 6A pangkat 3B kuadrat per 3A kuadrat B. Nah, untuk lebih mudahnya, kita akan uraikan terlebih dahulu. Berarti ini 6A pangkat 3, berarti A kali A kali A. Kemudian B kuadrat adalah B kali B. Nah, per 3A kuadrat berarti A kali A, kemudian B. Nah, kita lihat unsur yang sama. 6 dibagi 3, maka hasilnya adalah 2. Kemudian A bagi A bagi A, dan B bagi B. Maka hasilnya adalah 2AB. Jadi kita lihat yang tidak dicoret 2AB. Sementara di bawahnya adalah 1. Maka kita cukup menuliskan 2AB. Jadi ini adalah hasilnya. Kemudian kita lihat contoh yang ketiga. Di sini X pangkat 3Y dibagi dengan yang dalam kurung kita selesaikan terlebih dahulu. X kuadrat Y kuadrat per XY. Nah, kita selesaikan yang ini terlebih dahulu. Maka X pangkat 3Y dibagi, ini kita uraikan menjadi X kali X. Kemudian Y kuadrat juga kita uraikan menjadi Y kali Y per XY. Nah, sekarang kita bagi X, kita bagi dengan X, kemudian Y kita bagi dengan Y. Maka ini hasilnya adalah XY. Nah, kemudian X pangkat 3Y dibagi dengan XY. Maka kita dapatkan hasilnya X pangkat 3Y per XY. Nah, ini juga kita uraikan dengan cara tadi, berarti X-nya pangkat 3 X kali XY per XY. Nah, kita coret X bagi X habis, kemudian Y bagi Y habis. Maka hasilnya adalah X pangkat 2. Kemudian contoh yang keempat, kita perhatikan 24 P kuadrat, berarti P kali P, kemudian Q, kita bagi dengan 6PQ. Kemudian ditambah dengan
18P Ki kali Ki per 3P Ki. Nah, kita cari hasilnya. 24 bagi 6, hasilnya adalah 4. Kemudian P bagi P, habis. Ki bagi Ki, habis. Jadi tinggal 4P. Kemudian ditambah dengan 18 dibagi 3, hasilnya adalah 6. Kemudian P bagi P habis, Ki bagi Ki habis. Maka didapatkan hasilnya 6 Ki. Maka ini dah hasilnya. Demikianlah materi kita pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.